bahwa barang siapa yang mengaku mencintai Rasulullah tapi tidak mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, kata ulama, orang ini dipastikan adalah pendusta, hadirin. Karena sudah dalam kaidah bercinta, orang yang mencintai akan mengikuti apa-apa saja yang dilakukan oleh yang dicintainya tadi. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, mereka akan tiru. Bahkan seperti rumah, seperti lantainya, seperti pintunya, bahkan tamannya, mereka akan tiru, hadirin. Bertiup angin dari utara, berembus angin dari selatan, sambutlah salam dari saya walaupun belum berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang berada di Kalimantan Barat, Indonesia, tepatnya di Pontianak dan di Bambu Runcing. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share. Thank you. Halo guys, kali ini abang ini nih mau dimalet. Udah gitu mau dikeritingin lagi rambutnya. Nah ini udah terbentuk modelnya. Nah kelihatan nih kan, dapat gradasinya udah mulai hidup. Dan ini sebelumnya ya, before-nya. Dan ini dari belakangnya. Bisa kita lihat apakah bisa jadi keritingnya. Ayo kita lihat. Tereng. Nah ini dia nih hasilnya. Setelah tadi rambutnya lurus banget tuh kan, terus dimalet bawahnya. Cuman katanya kurang bagus rambutnya kalau misalnya nggak dikeriting, nggak dikasih volume rambutnya, agak ngeblong gimana gitu, agak di curly gimana gitu ya. Dan ini dia hasil tereng. Nah ternyata kalau ini sih bukan lagi ya guys, bisa kita lihat tadi before-nya. Kalau kalian semua penasaran tadi lihat video di awal, dan ini akhirnya endingnya keren banget sih guys. Kalau menurut gua ini beneran dari before ke after itu bener-bener keren jadinya. Jadi pede deh si doi buat malam mingguan. Aduh selamat malam minggu om. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba.
kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan karunia, rahmat serta hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan alam, Nabi Agung, Nabi yang mulia, panutan kita, suri teladan kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Jumat yang penuh dengan kemuliaan ini hadirin, khotib selalu berwasiat, khususnya pada diri khotib pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah, untuk sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, serta amalan-amalan kita semua ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hadirin, Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan hidup seluruh manusia di dunia yang serba sementara dan di akhirat yang selama-lamanya hanya dalam bagaimana manusia itu dia amalkan agama. Tidak pandang dia seorang presiden, dia seorang rakyat, dia seorang pejabat, dia rakyat biasa, dia seorang karyawan, dia seorang buruh, bahkan dia seorang ulama sekalipun hadirin, kalau dia amalkan agama, pasti dan pasti dia akan bahagia hadirin. Dan ini sudah dibuktikan oleh manusia pada zaman itu, manusia yang sempurna setelah Rasulullah, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mereka telah amalkan agama hadirin. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberi gelar kepada mereka radhiyallahu anhum. Allah ridho kepadanya dan para sahabat ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, kata Rasulullah. Maka Allah akan mencintaimu dan Allah akan menghapuskan segala dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Imran ayat 31. Dan ayat ini sudah dibuktikan atau diamalkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hadirin.
Makanya sahabat Nabi punya gelar radhiyallahu anhum. Allah telah ridho kepada sahabat dan sahabat telah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, barang siapa yang telah mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, mencintai Nabi, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, berarti ia adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah, kekasih Allah. Tapi barang siapa yang jauh dari sunnah-sunnah Nabi, yang tidak amalkan sunnah-sunnah Nabi hadirin, berarti ia telah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, ulama tafsir hadirin menulis hadirin bahwa barang siapa yang mengaku mencintai Rasulullah tapi tidak mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, kata ulama, orang ini dipastikan adalah pendusta hadirin. Karena sudah dalam kaidah bercinta, orang yang mencintai akan mengikuti apa-apa saja yang dilakukan oleh yang dicintainya tadi. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, mereka akan tiru. Bahkan seperti rumah, seperti lantainya, seperti pintunya, bahkan tamannya, mereka akan tiru hadirin. Itu adalah bukti mencintai seseorang hadirin. Maka hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sunnah-sunnah Nabi ini telah diamalkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua bagaimana belajar dalam kehidupan kita 1 kali 24 jam belajar mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Maka Nabi sampaikan di dalam hadisnya, maka sekarang ini kita telah menemui tanda-tanda akhir zaman, di mana orang mengamalkan sunnah dianggap asing hadirin. Orang yang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi dianggap asing. Itulah tanda-tanda akhir zaman yang telah disampaikan Nabi 1400 tahun lebih yang lalu hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah, keutamaan orang yang mengamalkan sunnah Nabi hadirin, yang mencintai Nabi, yang mengamalkan sunnah Nabi. Rasulullah sampaikan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah sampaikan, kullu ummati yadkhulul jannah ila man aba. Nabi sampaikan, seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Maka para sahabat bertanya, "Ila ya Rasulullah, wa man yaba?" Siapakah yang enggan itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah sampaikan, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, mencintaiku, mengamalkan sunnah-sunnahku, berarti ia akan masuk surga. Tapi barang siapa yang ingkar kepadaku, sesungguhnya dialah yang enggan. Itulah kata Nabi SAW kepada para sahabat. Hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka para alim ulama telah menyampaikan di dalam hadis-hadisnya hadirin, di dalam kitab hadis,
sunnah Nabi dibagi menjadi 3 hadirin. Yang pertama yaitu sunnah surah, yaitu gambaran Nabi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bagaimana keperawakan Nabi? Maka bagaimana kita belajar meniru-niru hadirin. Bagaimana tutup kepala Nabi, bagaimana pakaian Nabi. Belajar bagaimana kita tiru hadirin. Yang kedua hadirin yaitu sunnah sirah, perjalanan Nabi. Perjalanan dari bangun tidur sampai tidur kembali. Imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah, dan akhlak Nabi hadirin. Belajar bagaimana kita tiru. Dan sunnah yang ketiga kata para alim ulama yaitu sunnah sarirah, yaitu fikir Nabi. Fikirnya Rasulullah yang sampai saat ini hadirin telah banyak ditinggalkan oleh umat akhir zaman ini. Apa itu fikir Nabi? Yang pertama, fikir Rasulullah SAW. Yang pertama, bagaimana seluruh umat ini bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana seluruh umat ini bisa terlepas dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga hadirin, bagaimana seluruh umat ini bisa ucapkan kalimat iman, kalimat la ilaha illallah ketika meninggal dunia. Dan yang terakhir, yang keempat, fikir Nabi, bagaimana seluruh umat ini bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin kita semua digolongkan menjadi umat Nabi dan diakui sebagai umat Nabi di akhirat nanti. Mudah-mudahan hotel yang serba singkat ini menjadi pelajaran baik bagi kita semua, dan kita semua niat kita amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Barakallahu fil Qur'anil Karim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur